Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, sudah begitu lama kita tidak bertemu di dalam Cikgu Sah channel. Hari ini kita mulai untuk membahas satu materi yang menarik, yaitu tentang komunikasi. Jadi kita ngambil tema hari ini adalah bagaimana peranan komunikasi di dalam bisnis maupun dalam hal apa saja. Jadi kalau kita bicara komunikasi, ini adalah satu hal yang tak asing lagi, ya, tak asing lagi. Baik dimanapun kita berada hari ini, baik di rumah, di dalam aktivitas-aktivitas kita, di kantor, di lapangan, kemudian di sekolah, di universitas, dimanapun, ya, kita selalu berbicara tentang komunikasi, ya. Saking begitu pentingnya, hari ini kita lihat banyak hal yang terjadi hanya karena faktor komunikasi, ya. Ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman, ada yang tak paham-paham. Nah, sehingga apa? Komunikasi ini benar-benar satu hal yang sebenarnya hal yang biasa, tapi kurang diperhatikan, ya. Kenapa? Karena kita menganggap komunikasi ini biasa-biasa saja. Padahal kalau kita ingin kita lebih dalami lagi deh, bahwa kita ingin mendalaminya lebih luar biasa. Komunikasi di Indonesia ini saja, nggak usah kita bicara komunikasi ke negeri luar gitu kan, di Indonesia saja, dengan berbagai karakter suku yang ada di Indonesia saja. Kesalahan sedikit saja bisa membuat komunikasi kita menjadi hancur gitu. Baik, hari ini dalam Cikgu Sah channel, kita didatangi oleh seorang sahabat lama yang mungkin udah 6 tahun tidak jumpa, ya. Sekarang alhamdulillah sudah berjumpa, yaitu dengan Pak Ansori. Siapa Pak Ansori? Mungkin silakan Pak Ansori mungkin perkenalkan sedikit siapa Pak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cigu. Tadi nama saya sudah disebut Pak Ansori. Saya berasal dari Tembilan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Ya, kebetulan kita bermamas Tolkien berdomisili di Pekanbaru. Yang saya berbasic seorang engineer, seorang teknik sipil yang sebagaimana saya bilang tadi memang sudah sekian lama juga tidak berkecimpung, tapi selalu mengikuti itu. Ya, mudah-mudahan kita ketemu dengan Cikgu Sah bisa saling berbagi dan saling berkomunikasi, sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang baru baik di diri kita maupun di masyarakat serta di mana saja berada Cikgu. Amin. Itu saja, terima kasih. Udah 6 tahun nggak jumpa, rupanya beliau sakit, tapi nggak apa-apa, beliau semangat luar biasa. Beliau lahir di Tembilahan, ya, komunitas Banjar. Lain lagi kan? Kalau udah kita bicara komunikasi antara orang Banjar saja, enak. Bagaimana gentleman-nya orang Banjar gitu. Sportivitas itu. Tapi dengan kalau dia dengan orang lain berkomunikasi dengan yang bukan satu suku, miskomunikasi juga gitu. Bisa terjadi. Nah, bisa terjadi. Apa contohnya Pak Ansori? Misalnya dalam kita berkomunikasi sama orang Banjar, kita memang rasa di hati itu, di hati. Selalu dekat rasanya kalau kita dengan satu suku Banjar. Itu apabila dengan suku lain, kalau terjadi miskomunikasi itu bisa saja terjadi hal yang tidak kita ingini. Jadi memang komunikasi ini memang sangat diperlukan dalam kita berkomunikasi, sehingga terjadi komunikasi yang baik, Pak. Sehingga kita mungkin harus memahami masing-masing karakter. Sebagai sederhananya,
sebuah organisasi, mungkin di sana tuh ada orang Banjar, ada orang Iya. Jawa, ada orang Minang, ada orang Sumatera Selatan, Hmm. enggak, mungkin di sana ada orang Papua. Iya. Kalau kita tak paham nih karakter-karakter suku bangsa ini, maka Miss. komunikasi yang kita lakukan pasti akan miss. Miss, betul. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena bahasanya aja berbeda nanti. Berbeda. Ya kan? Misalnya ada salah satu yang sering saya dengar tuh, Bekameh. Nah, Bekameh dalam bahasa Banjar itu orang apa itu? bahasa Banjar itu kalau Bekame itu buang air kecil. Buang air Buang kecil. air kecil. Nah, kalau orang Minang? Iya, iya. Kalau orang Minang apa? Beda-beda. Dan Orang sangat Minang, sekali jauh bedanya. Bekameh itu berkemas. Berkemas. Bersiap-siap Iya. untuk satu perjalanannya itu kan. Betul. Ini kan bisa miss nih. Miss. Kalau sempat seorang pimpinannya tuh orang Minang misalnya kan, kemudian bawahannya itu adalah orang Banjar, akan jadi miss. Miss, ayo Komunikasi. Betul. cepat kita berkameh. Iya. Nah ini kan Jadi, contoh ya. artinya Dan kita pun harus bisa beradaptasi cepat beradaptasi cepat. dengan segala macam suku sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Iya. Jadi dan ini menarik sebenarnya Menarik komunikasi ini. Dan ini beberapa tahun ini kita betul-betul pusing kita lihat dengan komunikasi yang bahkan yang terakhir kita dengarkan ada bahasanya di Piting. Rupanya di Piting itu dirangkul. Cuma dicari di Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ada lagi apa sekarang tuh? Kasus Rempang itu. Digusur. Gusur. Tapi katanya digeser. Cari lagi kamus. Nggak ketemu juga. Nah, itu satu komunikasi yang bagaimana ya? Negatif juga dia, Pak. Miskomunikasi juga. Gitu. Apa orangnya dibilang TOLOL, tak mungkin pula kan? Mungkin. Ya kan, orang berpangkat, orang berpendidikan, ya kan? Jadi nggak tahu nih apa yang terjadi hari ini. Ya, hanya dengan persoalan masalah-masalah kecil saja, rakyat jadi marah gitu, ya kan? Apa katanya? Kalau nggak ada beras, makan ubi. Iya. Pikir bagi orang yang bisa nyambung, bisa enggak. Iya. Ya banyak lagi kan. Banyak terjadi hari-hari. Jadi semakin ke ujung Republik ini makin tua, komunikasi ini ternyata jadi masalah. Tapi kalau kita misalnya flashback lagi ke belakang, misalnya nggak usah jauh-jauh, mungkin kita pernah menghadapi masa yang sama di zaman Pak Harto, Pak Jenderal Soeharto rahimullah. Kadang-kadang kita rindu pula dengan beliau. Karena dia menggunakan bahasa komunikasi yang semua suku bisa paham. Bisa paham. Iya. Ya kan? Iya, bahkan orang Jawa yang tidak bisa bahasa Indonesia pun bisa paham. Kenapa? Di selang-seling itu dia juga masukkan bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa tuh kita paham gitu. Nah, ini apa sebenarnya nih Pak Ansori? Mungkin ada pengalaman di lapangan. Karena Pak Ansori kan basicnya juga di lapangan dulu kan? Iya. Jadi mungkin memang dari satu sisi di lapangan itu sangat banyak kita berinteraksi dengan berbagai macam suku. Jadi memang kita harus meletakkan suatu kebijakan komunikasi itu sesuai dengan yang bisa dipahami oleh semua suku. Dan juga tidak nyeleneh tuh seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti beras ke ubi atau gusur ke geser, itu kan udah piting kerangkul. Nah, jadi itu bisa tidak dipahami oleh insan-insan yang ada di lapangan. Jadi maunya seperti yang kita lihat Bapak pembangunan kita dulu Pak Soeharto kan, itu memang semua pembicaraan itu walaupun dengan logat Jawa, dengan bahasa Jawa, tapi semua paham. Gitu. Semua paham. Jadi sehingga tidak terjadi miskomunikasi, sehingga masyarakat se-Indonesia senang. Gitu. Senang ya betul. Nah, itu. Jadi mungkin miskomunikasi itu perlu kita perbaiki lah ke depan. Gitu, Pak. Jadi kita rindu dengan tipe kepemimpinan yang sangat rindu. Seperti beliau ya. Karena mungkin ada salah beliau. Oh, ada. Pasti. Tapi kadang-kadang saya berpikir pula gitu ya. 32 tahun dia berkuasa. Tak ada gejolak. Tak termasuk 10 orang kaya di dunia pula dia. Iya. Ini contoh kan. Jadi komunikasi kita nih simpang siur lah. Ya.
Tapi alhamdulillah hari ini yang menarik ya, ini menarik dalam pembahasan komunikasi ini. Jadi kita harus paham dengan siapa kita berkomunikasi, kita harus paham latar belakang siapa yang kita komunikasikan. Karena kan komunikasi itu kan menyampaikan pesan. Pada Kalau seseorang pesan yang kita sampaikan pada seorang itu tidak sampai, tidak tak jelas, sampai, kemudian bias, iya, kan jadi masalah gitu. masalah. Nah, jadi ini banyak terjadi. Jadi apa imbauan kita ya, mari ya kita perbaiki lagi, ya kita perbaiki lagi. Kalau kita merasa misalnya public speaking kita kurang bagus, ya kan? Kita mau jadi pemimpin nih kan? Iya. Pemimpin kota, mungkin pemimpin kabupaten, mungkin pemimpin perguruan tinggi, mungkin pemimpin sekolah, mungkin kepala sekolah, pemimpin organisasi, Malah pimpinan pemimpin RT. partai, pemimpin RT bahkan. Malah iya. Kita perbaiki public speaking kita nih, ya. Sehingga apa? Dengan hanya masalah komunikasi ini kita sekarang dengar tuh ada kursus-kursus tentang public speaking, ya kan? Jadi ternyata untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik itu ada ilmunya gitu. Iya. Jadi perlu ilmu, Perlu ilmu. beda perlu ilmu. Perlu memahami karakter masing-masing yang akan kita orang yang akan kita komunikasikan, orang-orang yang akan kita sampaikan pesan tadi, ya kan? Nah, ya Apalagi kita mudah-mudahan banyak suku kan, Indonesia banyak suku, Pak. banyak suku, macam-macam anunya Macam-macam. kan. Ya mudah-mudahan ini kan mudah-mudahan ini akan jadi satu hal yang menarik Betul. untuk kita bahas ya, dari episode demi episode. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas. Baik, terima kasih Pak Ansori atas kehadirannya walaupun dengan kondisi yang tertatih-tatih ya. Alhamdulillah semangat. Tetap semangat. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akan lanjutkan insya Allah ke depan. Terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Ya, ini akan membantu tim Cik Gusah channel untuk terus memberikan yang terbaik, manfaat yang terbaik buat siapapun yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.